Selamat datang di channel Educam Ganesha. Sebelum kita mulai, biasakan kita berdoa terlebih dahulu dan meminta file kepada admin agar pembelajaran lebih terstruktur. Oke, kita langsung saja ke soal SBMPTN Biologi di bab Sistem Pernapasan dan Ekskresi. Soal nomor 1 dari soal tipikal SBMPTN. Perhatikan pernyataan berikut: 1 limfa, 2 ginjal, 3 jantung, 4 paru-paru. Organ tubuh hewan vertebrata yang berfungsi untuk proses ekskresi adalah A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Oke, saya berikan waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. 2 dan 4. Jadi, organ tubuh pada mamalia dan manusia yang bertindak sebagai organ ekskresi atau pengeluaran adalah ginjal, paru-paru, kulit, dan hati. Oke, soal nomor 2 dari soal tipikal SBMPTN. Bila hasil tes urin seseorang dengan reagen Biret diperoleh warna ungu, maka bagian ginjal yang diduga mengalami kelainan adalah A. Glomerulus, B. Tubulus contortus, C. Vesicula urinaria, D. Buluh Malpighi, E. Lekung Henle. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Glomerulus. Jadi, bila hasil tes urin seseorang dengan reagen Biret diperoleh warna ungu, dapat dipastikan bahwa dalam urin orang tersebut mengandung protein tertentu yang secara normal tidak boleh ada, dan diindikasikan orang tersebut menderita penyakit albuminuria, sedangkan bagian ginjal yang diduga mengalami kelainan adalah di glomerulus. Oke, soal nomor 3 dari soal SBMPTN. Kenyataan bahwa sel tubuh pada nefron mengandung banyak organel mitokondria menunjukkan bahwa nefron berperan pada proses A. Transport aktif, B. Transport pasif, C. Osmosis, D. Difusi, E. Filtrasi. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Transport aktif. Jadi, kenyataan bahwa sel-sel tubula pada nefron mengandung banyak organel mitokondria yang berperan aktif pada proses oksidasi pada metabolisme sel, serta berperan aktif dalam pembentukan energi dalam bentuk ATP dan transport aktif hasil metabolisme. Oke, soal nomor 4 dari soal tipikal SBMPTN. Pengeluaran keringat dalam tubuh manusia bertujuan untuk A. Mengurangi air dalam tubuh, B. Mengurangi peranan paru-paru, C. Mengatur pH darah, D. Mengatur suhu tubuh, E. Mempercepat reabsorpsi air. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Mengatur suhu tubuh. Jadi, proses pengeluaran keringat pada tubuh manusia bertujuan untuk mengatur suhu tubuh, karena lingkungan di luar tubuh manusia pada waktu itu terasa panas. Sebaliknya, jika lingkungan luar suhunya terasa dingin, maka tubuhnya akan menggigil dalam rangka untuk menaikkan suhu tubuh karena manusia bersifat berdarah panas. Oke, soal nomor 5 dari soal tipikal SBMPTN. Organ tubuh manusia yang mempunyai fungsi filtrasi dengan reabsorpsi adalah A. Hati, B. Ginjal, C. Kulit, D. Usus, E. Paru-paru. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Ginjal. Jadi, ginjal ini merupakan salah satu organ tubuh yang vital karena mempunyai fungsi fatal dalam proses keseimbangan dan fungsi ekskresi melalui mekanisme filtrasi di glomerulus, reabsorpsi di tubulus proksimal, dan augmentasi di tubulus distal. Oke, soal nomor 6 dari SBMPTN tahun 2019. Pilihlah yang bukan merupakan ciri-ciri penyakit emfisema pada paru-paru. A. Ditemukan pada penderita bronkitis kronis, B. Pleura menjadi tidak elastis, C. Luas permukaan paru-paru berkembang, D. Ventrikel dan jantung menjadi membesar,
E. Terdapat akumulasi udara kotor di paru-paru. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Ditemukan pada penderita bronkitis kronis. Jadi, emfisema itu adalah kondisi di mana kantung udara di paru-paru secara bertahap hancur. Ciri-cirinya adalah hilangnya elastisitas paru-paru secara permanen, lalu pertukaran oksigen terganggu, maka jantung mengalami tekanan arteri yang besar, dan penyebab penyakit ini karena paparan zat kimia, polusi udara seperti asap rokok. Lalu bronkitis ini merupakan salah satu penyakit saluran pernapasan yang menyerang bagian bronkus. Oke, soal nomor 7 dari soal tipikal SBMPTN. Organ pernapasan mamalia berikut ini yang berhubungan dengan kapiler darah adalah A. Laring, B. Alveolus, C. Paru-paru, D. Trakea, E. Bronkus. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Alveolus. Jadi, organ pernapasan manusia yang berhubungan dengan kapiler darah adalah alveolus. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pertukaran gas yang terjadi di alveolus dengan jaringan disebut pernafasan eksternal. Oke, soal nomor 8 dari soal tipikal SBMPTN. Seseorang yang sedang marah, detak jantungnya cepat, pernapasan dan gerakannya cepat. Hal ini disebabkan oleh pengaruh hormon yang dihasilkan oleh kelenjar A. Tiroid, B. Langerhans, C. Epifisis, D. Hipofisis, E. Anak ginjal. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah E. Anak ginjal. Jadi, hormon yang bekerja saat seseorang yang sedang marah adalah hormon adrenalin. Hormon adrenalin berpengaruh terhadap penyempitan pembuluh darah sehingga denyut jantung dan tekanan darah meningkat. Adrenalin juga berperan mengubah glikogen menjadi glukosa dan mengendorkan otot polos batang tenggorokan sehingga melapangkan pernapasan. Hormon adrenal dihasilkan oleh kelenjar anak ginjal. Oke, soal nomor 9 dari SBMPTN tahun 2003. Sistem yang berkaitan langsung dengan respirasi adalah sistem A. Otot, B. Ekskresi, C. Pencernaan, D. Sirkulasi, E. Regulasi. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Sirkulasi. Jadi, respirasi itu adalah proses menghirup O2 dan mengeluarkan CO2. Oksigen diangkut oleh darah ke seluruh tubuh, kemudian dari seluruh tubuh darah mengangkut CO2. Jadi, sistem yang berkaitan langsung dengan respirasi adalah sirkulasi atau peredaran. Oke, soal nomor 10 dari SNMPTN tahun 2001. Pada mekanisme inspirasi, masuknya udara dari luar menyebabkan rongga dada mengembang sehingga posisi diafragma tertekan ke bawah. Sebab, tekanan udara di luar tubuh lebih besar dibandingkan dengan tekanan udara pada paru-paru sehingga diafragma akan berkontraksi. Hubungan pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Jadi, masuknya udara pada saat inspirasi dengan pernapasan dada disebabkan oleh otot dada berkontraksi. Tulang dada terangkat naik sehingga rongga dada membesar. Lalu tekanan di dalam rongga dada mengecil dan udara pun masuk. Alasannya salah karena otot diafragma berkontraksi, bukan karena tekanan udara di luar tubuh lebih besar daripada di dalam paru-paru. Oke, soal nomor 11 dari SPMB tahun 2006. Setelah berolahraga berat, seorang atlet merasa kelelahan. Hal ini disebabkan A. Rendahnya kadar asam laktat dalam otot. B. Terjadinya proses fermentasi dengan cepat. C. Proses glikolisis tidak terjadi.
D. Laju pembentukan alkohol cepat. E. Laju pembentukan asam oksalosetat cepat. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Terjadinya proses fermentasi dengan cepat. Jadi, kelelahan otot yang disebabkan oleh seorang atlet setelah berolahraga berat diakibatkan oleh penimbunan atau tingginya konsentrasi asam laktat dari hasil peristiwa fermentasi asam laktat atau respirasi anaerob. Soal nomor 12 dari SPMB tahun 2007. Pada respirasi aerob, oksigen berperan pada proses A. Glikolisis, B. Pembentukan asetil CoA, C. Siklus Krebs, D. Sistem transport elektron, E. Pembentukan ATP. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Jadi, peranan oksigen dalam respirasi aerob dalam proses transfer elektron adalah sebagai akseptor terakhir ion H+, sehingga akan membentuk H2O. Oke, soal nomor 13 dari SBMPTN tahun 2015. Pada proses pernapasan, bila otot antar tulang rusuk berkontraksi, maka volume rongga dada A. Membesar, tekanan udara dalam paru membesar dan udara masuk. B. Mengecil, tekanan udara dalam paru mengecil dan udara keluar. C. Membesar, tekanan udara dalam paru mengecil dan udara masuk. D. Mengecil, tekanan udara dalam paru mengecil dan udara masuk. E. Membesar, tekanan udara dalam paru mengecil dan udara keluar. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. Jadi, proses pernapasan apabila otot antar tulang rusuk berkontraksi, maka volume rongga dada membesar, tekanan udara dalam paru-paru mengecil dan udaranya masuk. Oke, soal nomor 14 dari SBMPTN tahun 2018. Relaksasi otot diafragma tidak terjadi saat inspirasi pada pernapasan perut. Sebab, saat inspirasi pada pernapasan perut, tekanan rongga dada menjadi kecil sehingga udara masuk ke paru-paru. Hubungan pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Pernyataan dan alasannya benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Jadi, inspirasi pada pernapasan perut, otot diafragmanya kontraksi, lalu diafragma mendatar. Setelah itu rongga dada membesar, tekanan dalam rongga dada mengecil, lalu paru-paru mengembang. Setelah itu tekanan dalam paru-paru mengecil dan udaranya masuk. Ekskresi itu sebaliknya atau kebalikan dari inspirasi. Jadi pernyataan dan alasannya benar namun tidak berhubungan, karena pernyataan satu itu membahas otot diafragma dan alasannya membahas tekanan rongga dada. Oke, soal nomor 15 dari UMPTN tahun 2001. Untuk menyesuaikan diri pada kehidupan di laut, ikan harus banyak minum air laut dengan mengekskresikan sedikit urin. Sebab, urin pada ikan laut mengandung urea cukup banyak sehingga meningkatkan tekanan osmosis darah. Hubungan pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. Pernyataan benar dan alasannya salah. Jadi, bentuk adaptasi ikan yang hidup di laut yaitu dengan terus-menerus minum air. Pengeluaran air dilakukan secara osmosis melalui insang. Garam-garam diekskresikan melalui insang secara aktif dan mengeluarkan sedikit urin. Alasannya salah karena urin pada ikan laut hanya mengandung sedikit urea. Oke, sekian pembahasan soal SBMPTN Biologi di bab sistem pernapasan dan ekskresi.
Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Jika video ini bermanfaat, teman-teman share sebanyak-banyaknya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.